Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan update soal Gala karena ada siapa ini namanya? CC18. Dia request Gala beli di harga berapa, Bang? Kalau kita lihat sih ini videonya sebenarnya kita bahas iOS coin ya, tapi kok requestnya Gala? Oke, kita akan coba untuk bahas ya. Gala hari ini diperdagangkan di kisaran Rp447. Hari ini sepertinya ada tekanan jual terhadap Bitcoin sehingga altcoin semuanya juga ikut ya. Buat teman-teman yang belum tahu, Gala Gala Games ini adalah sebuah permainan, platform developer permainan gitu ya, yang memang dia tugasnya bikin game, kemudian berbasiskan dengan NFT juga. Teman-teman, gamenya ada di Android, ada di PC juga. Cukup populer sebenarnya, kalau pencipta game mungkin pada tahu nih project daripada Gala ini. Kemudian mereka terjun nih ke dunia blockchain menciptakan token yang namanya Gala, yang mana token ini dipakai di ekosistem mereka. Kalau kita lihat supply maksimum dari Gala adalah 50 miliar token ya. Kemudian untuk supply yang beredar saat ini ada di kisaran 6,9 miliar token, teman-teman. Ini ada sebuah analitik atau analisa ya, analisa perihal statistik daripada kepemilikan Gala menurut walletnya. Kalau kita perhatikan, yang punya Gala dengan kisaran 0 dolar sampai 1000 dolar itu dilambangkan dengan warna biru, kemudian 1 dolar, 1000 dolar sampai dengan 100.000 dolar itu dilambangkan dengan warna hijau, kemudian yang oranye itu kepemilikan di atas 100.000 dolar. Kalau kita lihat, retail cukup banyak ya punya Gala, tapi memang mayoritas masih Wheels yang kuasai. Kalau kita lihat sih di sini ada data kepemilikan paus. Kalau kita perhatikan dari datanya, Wheels itu dilambangkan dengan warna biru. Lumayan banyak kepemilikan daripada Wheels. Investor punya sekitar 18,6, ya lumayan billion ya teman-teman. Cukup besar juga untuk investor. Kemudian para retail ini masih menguasai koin Gala. Jadi ini sebabnya mungkin pergerakan dari Gala agak sulit buat didongkrak untuk sementara ini karena kepemilikan dari retail itu masih lebih mendominasi. Jika kita perhatikan daripada jumlah holdernya, Gala masih banyak holdernya teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini datanya sekitar 23% itu holder ya. Kemudian untuk cruiser atau orang yang pindah-pindah gitu dalam trading, mungkin dia scalper atau apa, itu punya kepemilikan paling besar. Jadi cukup aktif nih di tradingkan. Kemudian traders, ini mungkin swing trader ya, dilambangkan dengan warna hijau, itu juga punya kepemilikan yang cukup tidak terlalu banyak sih. Lebih banyak orang yang scalper. Gala sendiri masih listing di exchange-exchange besar seperti Binance, KuCoin, kemudian Kraken, sehingga untuk likuidasinya cenderung masih cukup oke. Nah, kalau kita lihat dari beberapa berita, Gala udah meluncurkan beberapa game nih, dan masih tetap aktif teman-teman dalam hal perdagangannya. Update terbaru, Gala ini mau melakukan perpindahan, migrasi lah bisa dibilang. Migrasi dari volume pertama ke volume kedua. Which is ini sebenarnya mereka sudah announce 19 Mei kemarin. Gala akan moving dari volume pertama ke volume kedua. Yang berubah adalah kontrak address-nya saja. Sehingga teman-teman yang punya koin Gala itu nggak perlu ngapa-ngapain sebenarnya. Jadi aman-aman aja, upgrade ini tidak membutuhkan aktivitas apapun dari teman-teman yang sudah hold. Diharapkan dengan masuknya ke volume kedua, Gala bisa lebih cepat lagi transaksinya, lebih baik lagi dalam hal mendevelop project-project mereka, dan ya kita harapkan juga nanti harganya juga bakalan kembali menguat teman-teman. Mengingat Gala ini sudah lama untuk terjun ya harganya karena kemarin ada insiden SBF. SBF ternyata dia invest di Gala. Kemudian Gala ada beberapa kendala yang lain juga sehingga proyeknya harga koinnya justru malah mengalami penurunan. Jadi ini sudah sukses ya di 16 Mei. Mereka udah improve ke volume kedua, Gala volume kedua. Nah, ini ada berita juga soal Gala yang kemarin burning coin senilai 600 million US dollar. Sudah dilakukan teman-teman, dan ini beritanya 3 hari yang lalu ya. Tapi nggak terlalu membuat pergerakan Gala naik setelah burning yang dilakukan. Kemudian kalau kita lihat dari data Mesari, kita bisa tahu nih sekarang
Volume daripada Gala itu dilambangkan dengan warna biru. Price action daripada Gala dilambangkan dengan warna putih. Jika kita perhatikan, teman-teman, tiap kali volume Gala itu naik, itu ditunjang dengan kenaikan daripada harga Gala jangka pendek. Ya, jika kita perhatikan posisinya sekarang, Gala ini bisa dibilang volumenya turun. Volumenya anjlok dalam beberapa waktu. Itu coba kita zoom out. Nah, ini teman-teman volumenya anjlok, sementara price actionnya masih cenderung agak bertahan. Sepertinya sih price actionnya jangka pendek ini bakalan ngikutin pergerakan dari Gala ke depannya. So, beli di harga berapa? Kita akan coba lihat support dan resisten untuk Gala nanti ya. Sementara kalau kita lihat dari kepemilikan address wallet ya, teman-teman, paling banyak Gala ini disimpan di Binance dengan kepemilikan 19%. Terus ada ini mungkin siapa Whales-nya, dia punya 12%, cukup banyak. Coba kita cek apakah Whales-nya melakukan aktivitas penjualan. Yes. Kalau kita perhatikan dari data ini, Whales-nya terus jualan token Gala. Ini datanya baru 18 Mei, 19 Mei dia jualan cukup signifikan. Video ini dibuat di tanggal 21 Mei, teman-teman. Jadi jangan kaget. Wah, kok Whales-nya jualan? Ya terserah dia sih, dia mau jualan atau enggak. Coba kita cek lagi Whales yang ada di bawahnya ya. Ini ada Whales juga, dia punya kepemilikan sekitar 2%. Apakah dia jualan atau tidak? Tidak ada aktivitas sama sekali di Whales kedua ini. Coba cari yang di bawahnya lagi, mungkin kita bisa mendapatkan indikasi apakah sebenarnya ini Gala lagi dijual atau di sini juga tidak ada aktivitas penjualan. Jadi yang aktif melakukan penjualan adalah si pemilik mayoritas ini sekitar 12%. Saya sendiri nggak tahu ini siapa, mungkin dia developernya, mungkin dia, ya intinya dia yang punya koin Gala paling banyak. Personal ya, personal yang paling banyak. Jadi itu teman-teman beberapa data yang kita sudah sempat ulas. Sekarang gimana untuk pergerakan dari Gala? Gala sendiri hari ini tertekan turun. Kalau kita perhatikan memang dari segi volume perdagangan cenderung turun. Dalam 1, 2, 3 hari terakhir perdagangan terakhir ya. Kemudian dari volume smart money juga cenderung nihil teman-teman. Kosong banget. Ini sejak 23 April itu tidak ada aktivitas Whales. Dan di saat yang sama ketika Whales tidak aktif, ini indikator Whales ya. Ini indikator Whales di mana ketika Whales itu tidak aktif, teman-teman bisa perhatikan harga Gala merosot terus. Itu indikasi yang sangat-sangat jelas terlihat pada market. Memang kalau kita lihat dari price action, Bitcoin hari ini tertekan ke 26.800 setelah tadi pagi itu sempat naik kisaran 27.200-an. Ada sedikit tekanan seller yang terjadi. BTC dominance-nya juga sedikit mengalami penurunan. Nah, Gala kira-kira di level bahan mana nih yang akan menarik untuk kita yang mau melakukan akumulasi. Sementara posisi Gala saat ini itu masih berada di level support, guys. Jadi support ada di kisaran 0,03 dolar. Dan let's say kalau dia bakalan kembali turun, maka support berikutnya itu ada di kisaran 0,023 dolar. Level tersebut saya rasa akan menjadi level yang sangat menarik untuk Gala ke depannya. Kita perlu melihat konfirmasi di sini apakah akan terjadi rejection kemudian membuat harga Gala menguat atau justru level di sini tidak terlalu kuat dan memungkinkan Gala untuk kembali melanjutkan tren penurunannya. Mengingat di sini masih ada level support berikutnya, guys. Di sini ada level support di kisaran harga 0,016 dolar. Jadi itu beberapa area yang cukup penting buat kita perhatikan sekarang ini. Sementara posisi dari pergerakan Gala masih cenderung agaknya turun ya. Meskipun beritanya dia melakukan burn tapi nggak terlalu ngefek terhadap pergerakan dari Gala. Kemudian kalau kita perhatikan juga di time frame yang lebih kecil, sementara tekanan seller terlihat agak kuat ya. Cuman tidak disertai dengan volume perdagangan yang juga tinggi. Kemungkinan bantingan yang terjadi ini adalah para spekulan yang melakukan atau para retail yang melakukan sehingga masih belum cukup kuat untuk menekan harga Gala kembali merosot tajam, teman-teman. Ya, sementara memang market masih cenderung agak downtrend. Kalau kita perhatikan pergerakan dari Gala pun juga menurut saya agak memprihatinkan ya untuk belakangan ini. Tekanan sellernya masih cukup kuat. Mungkin setelah kita
lihat tadi beberapa data seperti ya data dari mes hari ini ya teman-teman, volumenya benar-benar anjlok kalau kita perhatikan, dan kemungkinan akan diikuti juga sama pergerakan penurunan untuk Gala, dan sepertinya akan benar-benar terrealisasi dalam jangka waktu pendek. Gitu, jadi menurut saya sih itu ya level target kita itu ada di kisaran 0,023. Let's say kalau memang benar-benar tercapai, kita perlu melihat konfirmasi di sana apakah ada rejection atau tidak. Target penurunannya sekitar 20% lagi buat Gala. Apakah mungkin ke sana? Ya, menurut saya mungkin-mungkin aja. Kita belum tahu juga karena ketidakpastian dari market ini mungkin akan menimbulkan resiko tersendiri juga untuk perdagangan belakangan. Ya gitu aja buat Gala, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan akhir kata saya Andre, makasih.